Karena orang cerdas di dunia Islam banyak. Wasil bin Atha cerdasnya luar biasa, tapi sesat, Mu'tazilah, dan disesatkan oleh para ulama. Saking cerdasnya, dia mengedepankan akalnya daripada wahyu. Jahid itu cerdas, Al-Jahid, tapi sesat, Mu'tazilah, dan punya etos belajar luar biasa. Saya jamin tidak ada di antara kita, termasuk yang berbicara, punya hobi seperti Al-Jahid. Al-Jahid punya hobi unik, dan saya belum ketemu orang yang punya hobi pada saat ini. Dia punya hobi, kalau dia misalnya bangkit lagi dari kuburnya, lalu ketemu Gramedia, ketemu Gunung Agung, ketemu Wali Songo, dia akan datangi ownernya atau penanggung jawabnya, dan dia katakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 bulan misalnya. Tidak ada yang boleh masuk kecuali saya. Lalu ia baca seluruh buku yang ada di toko buku tersebut. Jadi kalau kita kan datang ke Gramedia kan numpang baca gitu ya. Iya, nggak beli pula gitu. Udah lama di sana nggak beli, nggak bayar dan seterusnya. Kalau bukunya di itu nengok kanan nengok kiri terus kita robek sendiri. Kalau Jahid kan enggak, iya kan, ya, gue banget tuh bangsa. Tapi kalau Jahid enggak, dia datang resmi, saya mau booking semuanya, nggak ada yang boleh masuk karena saya merasa terganggu. Terus dibaca satu-satu, selesai. Makanya kan matinya juga ketiban buku. Iya, matinya ketiban buku karena dia lagi sakit parah, terus dia punya rak buku yang sangat tinggi, dia pengen ambil dikit, runtuh semua, dia meninggal dunia. Al-Jahil. Tapi sesat, karena nggak menataati, karena merasa cerdas, merasa diri hebat. Wasil bin Atha, ya dulu cerdasnya luar biasa, apalagi kecerdasan linguistiknya, itu nggak ada yang ngalahin. Wasil bin Atha udah cerdas, muridnya Hasan Al-Basri, orang terbaik di Irak. Jadi gurunya orang terbaik pada masanya. Lalu kehebatan guru dikombinasi dengan kecerdasan otak. Hadirin, Wasil bin Atha itu cadel. Orang cadel nggak bisa ngomong huruf apa? Bukan R, Ra. Nggak ada huruf R dalam bahasa Arab. Ra. Karena ini Wasil bin Atha, kita nggak bicara Stephen, kita nggak bicara Stephen. Ini Wasil bin Atha, Ra. Dia nggak bisa ngomong Ra. Tiba-tiba pada suatu saat, ketika ada event besar, itu dia diundang oleh manusia dan berhadapan dengan ribuan, mungkin jutaan orang. Di saat itu dia dikerjain oleh teman-temannya. Teman-temannya dorong dia suruh berkhutbah tanpa persiapan. Berkhutbah tanpa persiapan. Kira-kira perasaan antum gimana? Berkhutbah tanpa persiapan, dan kita punya kelemahan, kita cadel. Coba misalnya antum sholat Jumat di saf pertama 12:10, khotibnya belum datang-datang. Karena penampilan antum paling meyakinkan gitu ya, pakai baju Pakistan, ada jenggotnya, ada peci. Udah deh, antum aja yang maju. Kira-kira perasaannya gimana tuh? Nggak ada persiapan, nggak ada teks dan seterusnya. Itu kan mimbar bisa bergoncang hadirin sekalian. Itu ayat yang tinggal atu-atunya nguap semua, bingung kita mau ngomong apa. Itulah kira-kira perasaan dan psikologi Wasil bin Atha ketika suruh maju. Tapi hadirin, ternyata khutbah beliau dicatat oleh para pakar sastra sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena itu khutbah atau salah satu khutbah yang paling spektakuler. Semua kagum dengan Wasil bin Atha. Kenapa demikian? Karena khutbah tersebut tidak ada huruf ra-nya. Seluruh kata yang ada huruf ra beliau ganti secara spontanitas dengan sinonimnya yang tidak ada huruf ra, tanpa ada teks, tanpa ada naskah. Kita dikasih PR 1 bulan untuk buat khutbah tanpa huruf R, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Baru mukaddimah aja udah tetot gitu. Dengan rahmat Allah, rahmat tetot. Oh, kita ganti aja dengan karunia Allah, tetot. Itu baru kata tanpa huruf ra. Tapi sesat. Imam Ahmad bin Abdul Halim menjelaskan mengapa Wasil bin Atha sesat, mengapa Jahid sesat.
Kenapa Mu'tazilah sesat? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati. Mereka terpukau dengan kecerdasan mereka. Mereka kagum dengan daya analisa mereka. Akhirnya lupa bahwa mereka hanyalah hamba Allah yang harus taat kepada Rabb-Nya, yang harus tunduk dan mengakui kebodohannya di hadapan Al-Alim, Al-Khabir, Alamul Ghuyub. Itu yang susah diterima ketika orang mengetahui bahwa dirinya cerdas, lupa menata hati. Hadirin, kita gak butuh orang cerdas, kita butuh orang taat kepada Allah. Kita butuh orang yang tunduk kepada Allah. Kita butuh orang yang setiap saat ketika berhadapan dengan perintah Allah dan larangan Allah, dia mengucapkan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ini yang kita butuhkan. Ada orang cerdas banyak di dunia ini, tapi apalah arti kerja? Kecerdasan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Bukankah iblis cerdas? Tapi apa jadinya ketika kita terpukau dan tidak menata hati kita? Oleh karena itu perintah pertama atau perintah pertama dan kedua ketika Nabi diangkat sebagai seorang Rasul, wa rabbaka fakabbir, Rabbmu bertakbirlah dan besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan hatimu wahai Muhammad. Anda akan mendapatkan wahyu, Anda akan mendapatkan risalah. Kalau hati Anda kotor, repot. Orang-orang besar di dunia Islam itu menonjol karena amalan hati.